RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yo, tinggal di mana? Palembang, Pak. Palembang. Sehari-hari kegiatannya apa? Sawah, Pak. Sawah. Nyawah. Ha. Berapa luas sawahnya? Kalau sekarang ada 11 hektar sama nyewa itu, Pak. 11 hektar. Sama nyewa. Ditanemin apa tuh 11 hektar kalau boleh? Padi. Padi semua? Padi semua. Wow. 11 hektar padi. Emang sana padi semua, Pak. Banyuasin. Banyuasin. Banyuasin padi. Jadi karyawannya berapa tuh yang garap 11 hektar? Kan lahannya belum termasuk lahan belum jadi, Pak. Kadang ya ada karyawan, kadang sendiri kan, karena modal mungkin nggak ada kan, kadang banyak sendirinya. Kalau ada dana mungkin dikerjakan orang gitu. Nah itu ngebajaknya pakai mesin atau pakai macul doang? Kalau membajak itu Pak, sekarang dulu pakai traktor roda 2, kalau sekarang pakai roda 4 itu, Pak. Kerjakan nyawa, ngupah. Nah traktornya punya sendiri apa sewa? Kalau roda 2 punya sendiri, kalau roda 4 nyewa. Oh nyewa. Nyewa. Iya. Wow luar biasa. Nah Bapak tahu RDAY dari mana? Kado RDA dari YouTube, Pak. Ini kan sudah yang kedua. Ini sawahnya 11 hektar. Nanemin padi. Ya, ini pripat yang kedua. Yang kedua. Oh iya, yang pertama dulu di mana waktu itu pripatnya? Dinat Prabu bulan 5 kemarin, Pak. Bulan 5. Bulan 5 sih Dinat Prabu. Oh iya. 11 hektar nanemin Padi. Tapi ada berapa hektar yang lahan masih banyak banyak tunggak itu kan. Apa? Lahan masih banyak, masih bukan baru. Oh baru bukan lahan baru. Yang sebagian itu masih bukan baru. Nah ini Bapak maksain ke RDAY, apa hajatnya hari ini? Kalau maksain RDAY dari tahun kemarin itu karena banyak tanggungan, banyak utang terus, Pak. Utangnya berapa? Kalau sekarang 1,1 kalau nggak salah. Utangnya kemana tuh 1,1? 1,1 ke bank Pak, ke bank semua. Nah itu jaminannya apa tuh ke bank kalau boleh tahu? Jaminan sertifikat semua. Sertifikat sawah apa sertifikat rumah apa sertifikat kebun atau sertifikatnya siapa? Semua. Kalau sertifikat saya sertifikat sendiri, Pak. Sertifikat rumah, sertifikat sawah itu sudah masuk semua. Semua? Iya. Sawah sama tanah masuk ke bank? Ke bank ya. Oh ya Allah. Kemarin asal mulanya sendiri. Punya asal mulanya yaitu, Pak, untuk apa? Asal mula bisa utang gitu kan untuk utang ke bank untuk nambah sawah, habis itu sawahnya hasilnya kurang. Jadi untuk nutup itu nggak cukup, Pak. Buat nyicil. Buat nyicil bank. Buat nyicil bank ansuran. Nggak cukup. Ya itu maksakan ke sini, ya itu loh, Pak. Pengen usahanya maju, nggak punya utang. Pak, Bapak saya paksain, bisa nggak bisa harus wajib baca Qurannya 12 juz. Bisa nggak Bapak maksain baca Quran 12 juz? Kalau dari ketemu Pak Haji ini baca Al-Quran sudah bisa 5 juz, Pak, sebelum subuh 5 juz. Tapi kalau 12 juz belum bisa. Nah, pelan-pelan bisa nggak? Insya Allah diusahakan pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Nah. Kedua ada di Al-Quran ayatnya ayatnya yang artinya gini, Pak. Kalau Bapak kerjain itu sawahnya nambah. Nanti sawahnya ada aliran airnya. Surat apa tuh? Ibadah apa tuh? Surat Nuh. Iya, ibadah apa tuh? Ngerjain apa? Salat tobat. Salat tobat. Coba terangin. Iya, Pak. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Coba terangin. Ini dengerin, Pak. Jadi di surat Nuh 10, 11, 12 itu, di surat 10 Allah nyuruh kita untuk mohon ampun kepada Allah. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh
Dia Maha Pengampun. Artinya apa? Pasti diampuni dosa-dosa Pasti. kita oleh Allah. Nah, cara mohon ampunnya Pak Haji ngarahinnya tidak dengan mengeluh, tapi dengan sholat taubat. Iya. Apa fadilah, apa yang dijanjikan Allah kalau kita mohon ampun? Itu ada 5 hal yang diberikan Allah. Yang pertama, Bapak rumahnya mana, Pak? Banyuasin, Banyuasin Palembang. Palembang. Bang, hujannya banyak sana ya, Iya, kalau musim hujan. daerah hujan. Daerah hujan ya, Iya. sering hujan. Ya makanya itu. Jadi yang pertama tak kasih suruh ngasih semua sama Pak Haji. Yang pertama adalah turunkan hujan, dikasih hujan niscaya. Jadi di situ bahasanya Allah tidak mudah-mudahan, tidak semoga. Maka Pak Haji tidak pernah bilang di situ mempunyainya adalah apa namanya, bunyinya niscaya, pasti akan aku turunkan hujan dari langit untukmu. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, yang dari dilipat gandakan harta dan anak. Nah, kalau Bapak petani, yang kedua, tiga, yang keempat. Yang keempat itu dijanjikan Allah dan diberikan kebun-kebun yang luas. Jadi ditingkatkan, dilipat gandakan kebun yang Bapak punya sekarang itu terus meningkat, menambah, bertambah. Jadi 11 tidak harus utang di bank. Yang 90 hektar kemarin Pak Haji ya? 90 hektar, mulai dari berapa itu? 90 hektar. Tanahnya 90 hektar. Sekarang beliau di perbatasan dengan Lampung, apa Bengkulu kemarin itu? Lampung. Berbatasan dengan Lampung. Tinggalnya di Palembang. Tinggalnya di Palembang. Kalau berangkat 200 km. Berangkat kalau rame bisa 8 jam perjalanan. Oh, dari Palembang. Iya, 90 berangkatnya jam 2 pagi. hektar. Itu meningkat terus, Pak. Dengan cara apa? Dan ini yang penutupnya, dan dihadirkan di dalamnya itu sungai-sungai yang mengalir. Jadi tanahnya ada aliran sungainya, karena petani seperti itu. Dengan cara apa itu berarti? Dengan cara sholat taubat. Pak Haji ngajarinya sholat taubatnya 68 kali salah. Yang 18 itu membersihkan, ini sholat taubat itu kan membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah, sifat-sifat yang busuk. Bersihkan diri dari itu 18, maghrib sampai dengan isya 18. Ambil yang 5, cuma niatnya tidak borongan. Iya. Niatnya satu persatu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 2 rakaat, salam, dapat 1. Terus sampai 18. Bisa ya, dari maghrib sampai dengan isya. Bisa. Ambil yang 5 sifat dari 18 itu yang dominan di dalam diri Bapak. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, contoh. Maka dari 5 ini tebusannya, pembersihannya dengan sholat taubatnya 10, 10, 10, 10, 10, jadi 50. Waktunya kalau ini bebas, mulai dari habis subuh sampai mau tidur. Mau tidur. Ya, dicicil kapan waktu pas longgar istirahat atau mau berangkat, sholat dulu boleh. Kalau tadi itu adalah janji Allah di surat Nuh tadi yang kita yakini karena Allah pasti menepati janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Itu janji Allah. Sudah dipraktekkan
yang namanya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Bapak bisa buka di YouTube, di jejak digitalnya beliau testimoni menyampaikan apa yang sudah beliau kerjakan dengan sholat tobat 57 salam sehari semalam. Hajat terkabul 21 miliar. Dan apa yang beliau ucap, beliau lihat, inginkan, kejadian, terkabul. Itu. Ini amalan yang pertama sudah tadi kan, bangun sampai baca Quran. Sama, baca Quran juga gitu, dikuatkan oleh Allah di surat Al-Muzammil ayat ke-6-nya, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi Bapak tidak mudah gentar, tidak mudah goyah, tidak mudah ketipu, tidak mudah kena hipnotis. Jiwanya mantap, mentalnya kuat, dan ucapannya menjadi mantap. Bos, motivasi aja kalau bos ini, bapak ini sawahnya bisa lebih dari 11 hektar yang tadi kita praktekin itu di Cipabuaran kan bisa besar. Coba kasih tahu. Jadi Bapak, kita dulu Pak Haji ternak sapi, bilang ke kita, bos, kita harus ternak halal. Kenapa ternak halal? Agar kita tidak ngambil rumput di lahan tetangga, banyak bacot. Banyak bacot lah. Iya, kita yang ngarit-ngarit ke lahan-lahan orang itu kan banyak yang gitu kan, komplain orang. Kadang kalau nggak salah-salah tahu ngarit di situ disemprot, sapinya jadi mabuk ya. Iya, mabuk. Akhirnya Pak Haji nyewa awalnya nyewa 5 kapling, 5 kapling, satu kaplingnya 1,5 hektar lebih kurang ya, 5.000 meter lebih kurang, harganya 10 juta rata-rata untuk rumput ya, untuk rumput, ditanami rumput saja, dan wajib 5 tahun. Jadi 50 juta kali 5, 250 juta. Itu pun tidak bisa 100% kita tanam karena tempatnya jauh dari jangkauan kita. Jadi perjalanan lebih kurang setengah jam dari sini. Ya 60-70% lah yang bisa kita ambil, bahkan kurang dari itu. Alhamdulillah, dengan ridho Allah semata, sekarang mulai awal sekali beli 5 hektar, pembukaan pertamanya. Pertama langsung 5 hektar itu. Itu rasanya sudah jauh sekali Pak Haji. Jalan Pak Haji dari ujung ke ujung. Jalan Pak Haji, siap. Iyalah jalan, kalau nggak jalan nggak tahu lokasinya. Jalan Pak Haji, jalan jauh 5 hektar diukur tadi Pak Haji. Alhamdulillah, sekarang nambahnya nggak banyak. Dari 5 hektar telurnya nambah 1 saja Pak. 50. Sekarang Pak ya. Bisa ditiru Pak Haji itu. Bisa, ajarin dulu tuh yang ada di Al-Quran, yang di Al-Quran tadi. Iya, jadi ya itu Pak. Jadi janji Allah seperti itu ya. Dengan kita mohon ampun, sholat tobat, mohon ampun kan, tadi di surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu satu yang yang dijanjikan Allah, satu akan diberikan hujan dari langit untukmu. Alhamdulillah kita hidupnya di Bogor. Di Bogor sini ini Pak, kalau seminggu nggak hujan, ngomongnya sudah kering, kemarau. Ngomongnya di kemarau, 2 minggu kemarau banget. Jadi minimal pasti ada hujan. Jadi rumput walaupun bukan musim penghujan atau diawiri air tetap subur Pak. Itu. Yang kedua,
wa yumditkum bi amwalin, dilipat gandakan harta. Alhamdulillah. Dulu tidak seperti ini RDAY, sekarang seperti ini. Bi amwalin wa banin. Tamunya jadi lebih banyak. Banin itu anak itu tidak mesti harus anak kandung. Ada anak yatimnya sekian banyak, ada tamu-tamunya tambah banyak, bahkan dari Banyuasin juga terbang ke sini. Itu ya. Nah, nanti juga Bapak bisa seperti itu juga. Dan ditingkatkan, dilipat gandakan, diluaskan sawahnya, kebunnya perluas. Dengan cara itu nambahnya nggak banyak. Bapak kan tadi kan 11. Iya, 11. Banyak-banyak nambahnya kayak Pak Haji, nambah 0 saja 110. Banyak amat Pak Haji. Ada kemarin 90. Kemarin ada 90 hektar. Palembang. Iya. 90 hektar. Dia sudah pakai pakai satelit. Oh, satelit. Iya, jadi ngontrolnya jarang-jarang. Cuma kan bisa saja satelitnya di sana, larinya lewat sana. Iya. Tanamannya karet sama kelapa sawit. Oh, karet sama kelapa sawit ya. Iya. Iya. Terus yang terakhir tadi itu dihadirkan air sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Alhamdulillah kita walaupun rumputnya tidak harus dialiri, tapi kan tetap ada sejuk anyep dingin. Ya itu yang sawah terus tanam padi juga kita nanam padi Pak. Airnya tidak kekurangan, bahkan harus kita tanggul itu sepanjang aliran sungai itu. Karena begitu beli air bludak ke sawah terus, begitu ada hujan agak gede dikit aja airnya masuk ke sawah, rusak. Nah sekarang kita talut sepanjang sawah. Tembok ya. Tembok ya. Macam tembok. Jadi aman. Waktu butuh pengairan tutup, masuk. Enggak jalan. Itu. Harus semangat seperti itu Pak. Nah Bapak maksain sholat tobat 18 kali plus 50, berat gak? Biar nambah sawahnya jadi 110 hektar. Kalau karena niat nggak berat Pak. Karena ada niat tadi nggak berat ini. Nah, ada tujuan nggak berat. Kalau kemarin itu Pak ya lahan itu 13, tapi dijual 2 hektar untuk nutup bank nggak ketutup, sawah malah kejual kemarin itu Pak. Pak, tidak ada orang jual aset bisa nutup utang, belum ada. Kalau ada, gue salut. Nggak ada Pak. Nggak ada, ya, Pak. Orang jual aset buat nutup utang, lunas enggak. Nambah. Jadi sampai segini kan bisa kan utang ketutup, terus nambah bisa ketemu Pak Haji kan bisa ke situ. Pak, Mbak Lisa, Mas Abi itu privat kayak Bapak begini, kita 300 kali Pak, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 300 kali. Tapi cairnya berapa? 200 miliar. Saya mau Bapak nanti privat lagi, nanti diajarin lagi tapi yang sekarang dipraktekin dulu. Kalau jarak untuk privat yang satu ini sampai ke depan yang bagus itu berapa Pak Ungkur? Terserah, sebulan sekali boleh. Ya. Pak, misalkan sebulan sekali kita 10 kali privat lah, setahun 12 kali privat, 120 juta. Kalau lahannya Bapak nambah 10 tambah 0 jadi 110, untung di Bapak. Iya, bukan untung di saya, ya betul. Coba 110 hektar berapa nilainya? Miliaran kan? Privatnya cuma 120 juta Pak. Kalau di sana lahan masih 300, 2,5 itu Pak. Hektar. Nah, hektar masih 300 juta. Sama 2,5 kadang lihat. Nah, kalau 100 hektar jadi berapa tuh? 30 miliar. Saya RDAY dapatnya cuma 120. Bapak dapatnya 30
30 miliar, banyakan bapak. Amin terkabul Pak. Jadi masih paksain Pak. Sebulan sekali privat. Iya. Sebulan sekali privat. Sebulan sekali kalau Mbak Lisa mah 2 hari sekali, 3 hari sekali dia udah datang lagi. Kalau kemarin Pak privat pertama ini ke Jawa kan saya banyak utang Pak. Tetangga ini diomongin dari ke Jawa cari tuyul gitu Pak. Sudah diomong gitu kemarin itu. Ini nanti pulang pasti aja juga gitu Pak, tidak masalah juga Pak. biar cari tuyul tidak apa-apa. Kata Pak Haji bukan cari tuyul, jadi tuyul. Iya. Kalau boleh tahu Bapak di rumah tinggal siapa aja isinya? Sama istri, sama anak 2 Pak. Nah, kalau saya saranin, Bapak bisa gak selain meraktekin tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, plus Bapak sholat taubat, plus Bapak bermuhajat. Nah, mau saya tambahan lagi, bisa gak Bapak paksain nenen? Berat gak tuh kalau Bapak nenen? Kalau nenen enggak berat Pak, tapi istri kadang enggak mau. Aduh. Gimana kalau istrinya itu saya ngamalkan ini dukung Pak, tapi dia enggak mau mengamalkan. Oh, enggak mau mengamalkan. Jadi yang fokus ini saya Pak. Iya. Tapi itu enggak masalah juga sebenarnya Pak ya. Ada masalah enggak kalau saya sendiri yang ngamalkan? Nenen kan bonus. Kalau Iya. Bapak dapat alhamdulillah, kalau Bapak nggak dapat ya dipaksain harus dapat. Iya. Kalau saya boleh tahu nih, kapan terakhir Bapak nenen sama istri? Kapan terakhir? Sebelum kesini malam Kamis ya. Kemarin. Malam Rebo Pak. Malam Rebo. Malam Rebo. Itu Bapak yang minta atau istri yang nawarin? Istri nggak pernah nawarin Pak. Nggak pernah. Nggak pernah nawarin. Nah, kalau Bapak coba pelan-pelan, nenennya minta tiap hari, kira-kira bisa apa enggak? Ya mungkin karena hajat juga bisa juga Pak. Ya udah, Usahakan. harus. Nanti kalau istri bilang, emang harus Pak? Iya. Ada waktu kemarin saya privat yang kedua, saya ada yang namanya Haji Marco. Nah, dia nenen hampir tiap hari Pak. Iya, Pak. Waktu dia datang, kontrakannya berapa pintu? 6 pintu. Setelah dia nenen tiap hari, kontrakannya berapa pintu? 11 pintu. 21 pintu. 21 pintu. Setelah nenen tiap hari. Dulu kalau dia nenennya jarang, nggak punya ruko. Setelah dia meraktekin nenen tiap hari, rukonya berapa? 15. Makanya saya mau tamu-tamu RDAY, yuk kita nenen bareng-bareng. Iya. Kompak. Tinggal kita nanti ada grup nenen. Iya. Jadi kalau mau nenen, kita langsung video call bareng. Start mulai. Iya. Zoom. Kita bikin grup nenen. Zoom. Iya. Karena pakarnya udah ada. Terkabul. Nanti grup nenen diketuai sama Haji Marco. Adminnya kameramen. Nah, harus bisa. Iya, Pak, harus bisa kalau memang itu harus ya diusahakan bisa tuh. Usah ya. Saya mau lahan Bapak jadi 110 hektar. Amin. Jadi nanti Bapak privat lagi yang ketiga, ngobrol lagi introspeksi, Pak. Yang mana Pak itu? Oh, yang ini ya udah perbaikin ya Pak. Atau Bapak datang ke sini kalau udah nambah 30 hektar, nambah 60, nggak usah diomongin kan, tinggal lari doang. Bapak datang cuman silaturahmi ya kan, atau ijab sama anak yatim. Karena Mbak Lisa kalau kemari yang diobrolin cuma satu, anak yatim aja. Pak Haji kapan anak-anak mau liburan ke Turki? Pak Haji kapan anak yatim mau berangkat umroh? Pak Haji kapan anak, gitu aja, dia nggak diobrolin gini lagi karena udah lari, udah ngeglinding, udah kayak bola salju. Iya sudah. Saya sama Haji Marco juga nggak pernah ngomong Nenen. enggak, karena udah jadi habit, kebiasaan. Iya, Tinggal yang belum, kita bikin grup nenen. Nanti bikin ya, admin ya, grup nenen ya. Yang paling manjur nenen di mana sih Pak Haji? Di mobil. Oh. Manjur banget.
Jadi kita supir madep ke sana, kita nenen. Apa di sawah, Pak? Ah, ya di sawah. Di sawah aja Pak. Habis matun. Kalau yang sekarang ini Pak, yang jadi pikiran kan angsuran ke bank Pak yang sekarang ini. Supaya- Jangan dipikirin. Nggak usah Kan mau dipikirin. nambah aset jadi 110. Kok dipikirin? Oh, jadi ya cuek aja Pak ya. Cuek aja. Cuek. Kalau ilmu RDA namanya ilmu bodoh amat. Udah amat. Oh. Biar ke rumah biarin aja Pak ya. Pak, ini besok tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Kita mau berangkat Pak ke Jogja. Anak yatim nih 100. Iya. Nginepnya di Hotel Eden. Mau ke Merapi sama ke Candi Borobudur. 100 anak Pak. Tamunya yang ikut sekitar 200-an, 300-an. Itu berapa biaya coba Pak? Iya. Taruhlah 500 juta ya. Alhamdulillah Pak. Saya bilang pasti ada orang kasih duit 500 juta untuk anak yatim. Alhamdulillah tadi tuh ada yang ngasih. Coba kasih lihat Bapak di sini. 500 juta. juta. Besok kita mau liburan. Coba kasih lihat 500 juta. Bapak juga harus 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Wow. Bisa nular 500 juta. Iya, maunya saya Bapak juga kayak saya. Jadi ucapannya jadi duit. doa. Jadi ucapannya mantap. Pasti itu sawah jadi milik saya. Pasti utang saya bisa bayar. Pasti sertifikatnya pulang. Saya juga begitu. Jadi anak yatim besok tanggal 1. Berangkat tanggal 30 ya. Tanggal 30. Jadi liburannya tanggal 1, 2, 3. 30, 1, 2, 3. 4 ke Borobudur sama ke Merapi. Iya, Merapi, Mbah Marijan. Nanti kita yasinan di Kawah Gunung Merapi. Dan rata-rata, kenapa saya bikin begini? Saya udah 3 kali bikin Pak. 100% hajatnya terkabul semua. Tapi kan kita butuh biaya Pak. Ada duitnya. Iya. Buat makan, sewa hotel. Hotel di mana Pak Haji? Hotel Eden. Lumayan. Nah, Bapak harus bisa. Dan pasti bisa. Amin. Oke? Oke Pak. Yakin? Yakin Pak. Nah, centong ajarin. Mana centong sama uang bibit? Ada gak centongnya? Ada Pak Haji. Ajarin Bapak. Maaf ya. Nah, ajarin. Ini Masukin lagi bos. ada yang cowok. Ini cowok juga. Ini cowok juga. Dan ini yang cantik-cantik. Nah, ini. Ya kebalik-balik itu enggak apa-apa. Posisi kebalik-balik itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi Lihatin caranya manggil. kita dulu kalau punya apa Fatihah mah enggak. Setelah itu 9 kali baca alhamdulillahnya 9 kali. Kemudian 9 kali di alhamdulillahnya. Lalu kita ucapin dan menghadapi doa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang, Maha Kaya, Kaya Raya, dan pasti Allah mengabulkan semua hajat saya dengan wasilahnya anak yatim karena Umi pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Uang datang, uang yang warna merah, yang warna biru, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik datang. Arahnya ke sini ya. Yang ganteng-ganteng saya masuk. Saya lagi butuh uang 10 miliar per bulan. Dan apabila aku gunakan engkau untuk belanja, tapi yang dibelanjain ya, ini simpan aja. Jadi Bapak tumpuk lagi dengan uang Bapak ada 10 juta, 2 juta, masukin ke sini. Itu saya pakai apa? Supaya dulu pakai karet. Masuk udah jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang masuk di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini masuk. Bapak harus yakin, tapi jangan juga ngarep. Misalnya, gue yakin udah punya uang, tapi besok ada nggak ya? Dan ini masuk nggak ya? Jangan, jadi terserah Allah aja, itulah hola aja.
Yang penting kita udah sedekah ke kandang, kita udah belajar dari Pak Haji, kita yakinin bahwa semua ayat yang kita awal ijabah kabulkan. Oke, waktunya kalau Bapak ingin tahu, mungkin setelah Bapak afirmasi habis sholat maghrib, asar, subuh, yang 5 waktu itu, Bapak bisa itu ambil uang, tarik uangnya di sini, di dalam kamar ya, yang di luar. Oke. Ada yang bisa tanyain lagi? Sudah. Oke, kabul ya Pak. Nambah sawahnya ya. Nambah, Pak. Terus satu lagi nih, Pak. Iya, boleh. Anak ini kan mau tes P3K, biar lulus itu gimana itu, Pak? Oh, kalau di Jawa disuwuk, mau gak dia disuwuk? Ya mungkin mau juga, Pak. Boleh. Nanti kalau mau tes di depan pintu dilangkahin. Depan pintu, Pak ya. Ya, jadi mau tes nih mau berangkat, depan pintu dilangkahin. Lulus. Iya. Lulus. Terus itu kemarin sama pengurus kan cuma boleh 2 hari, bisa nambah waktu lagi nggak, Pak? Boleh. Oh, nggak Bapak apa-apa. mau sampai berapa hari? Ya mungkin seminggu atau 5 hari lagi ya. Boleh. Boleh. Iya, nggak Boleh. ada masalah, Pak ya. Boleh. Nanti ituin sama Pak Sidik cariin kamar. Bapak mau nginep seminggu. Iya, Cariin kalau- kamar. Kalau dikasih loh waktu. Ada. Biar- Bapak tinggal nginep doang, nggak usah bayar, gratis. Biar nggak di kamar kan tiduran di situ kan nggak masalah juga kan. Hah? Biar nggak ada kamar, biar bisa tiduran di luar sama kawan-kawan itu kan nggak masalah juga. Mau di situ apa mau di kamar? Di situ aja nggak Situ masalah. aja. Nggak masalah. Boleh. Di Nanti tas. makan di kantin di Sotomi ya. Iya. Atau kalau mau di kantin ya. Sip. Iya. Saya mau Bapak sawahnya jadi 110. Amin. Harus. Amin, Pak. Ya. Berkahnya, amin. Oke. Oke, Pak. Sip, terkabul. Amin. 110 ya. Ya. Pak, saya mau jawab dulu ya Pak. Ya. Nanti HP-nya awas ya. Jangan ketinggalan. Tasnya jangan ketinggalan. Yo. Ayo, tinggal di mana? Tinggalnya di Cirebon, Pak. Di Cirebon. Di Pekalongan, tinggal di Cirebon. Asli? Asli orang Pekalongan. Oh, iya. Tinggalnya di Cirebon. Oh iya. Yang dari Pekalongan ibu doang apa sama bapak? Semua sekeluarga, seanak komplit. Komplit. Nah, tapi sekarang tinggalnya di Cirebon. Ya. Nah, sehari-hari apa kegiatannya di Cirebon? Menjahit, Pak. Menjahit. Iya. Bikin apa? Bikin baju kayak apa namanya? Seandainya dokter, bikin buat seragam, guru-guru, terus perorangan, ya semuanya lah pokoknya. Nah, yang jahit ibu atau bapak? Ini Oh, yang aku yang Motong. tukang potong, Hah? tukang potongnya. Hah? Yang ini tukang potong. Tukang potongnya. Kalau saya ibu? jahit sama adik sama anak. Suami ada gak? Ada. Apa kegiatan nih suami? Suami udah kena stroke, Pak. Oh, ibu umur berapa? Ya, berapa? Ibu lahiran tahun berapa? 72. 72. Suami? Suami 59. 59. Jadi ini suami yang pertama, suami yang kedua. Enggak, ini saudara. Enggak itu yang Oh, stroke. Yang stroke pertama. Oh iya Iya. iya. Jadi anak berapa? Anak 3. Oh iya. Udah punya cucu 2, yang belum nikah 1. Cuma semuanya hijrah ke Cirebon semua karena dulu pernah kena investasi bodong kayak gitu tuh, Pak. Dikejar-kejar utang. Bukan, ikut kayak investasi perhotelan atau apalah, dulu pernah ada kayak gitu. Di mana tuh? Dulu di Pekalongan tuh banyak, Pak, yang kena tipu kayak itu tahun 2007. Terus? Terus ya, alhamdulillah ada orang yang bilang, Bu, coba kalau di sini tuh Ibu masih terasa sakit, kalau lihat orang yang ngaco tuh kayak kan kena banyak kan lumayan lah istilahnya. Dulu kita, Sampai berapa tuh Bu 2007 tuh kena investasi bodong? nah, investasi tuh berarti berapa ya? Sampai hampir banyak, hampir 100-an lah. 100 juta. Kurang lebih. Alhamdulillah sih bukan uang maksudnya punya orang-orang, kita dulu kan bikin koko kayak gitu, cuma alhamdulillah ya modal sih biasa Pak, dari ini apa adanya yang di badan buat beli bahan, nah itu. Kayak Jadi Bu Pekalongan bukan bikin batik ya? ya sebenarnya dulu pernah bikin batik. Oh pernah. Bikin batik ngobatin sendiri kayak gitu pernah. Oh. Cuman- Tapi sekarang kalau di Cirebon
nggak bikin batik, Iya, malah jahit baju. Iya, jahit baju. Punya, Kayak konveksi. Ya, kayak konveksi, cuman kita Bikin yang seragam. premium kayak gitu, Pak. Oh, premium. Nah, batik terus mi itu ngerti kan Pak BT, batik terus mi yang terkenal tuh. Nah, itu saya jahit punya batik terus mi. Cuma kiriman ke Manado, Jakarta. Cuman kalau pas kosong aku isi buat kita sendiri. Siapa aja yang masuk ya saya terima, namanya rezeki sih Pak. Jadi Ibu punya karyawan berapa kalau boleh tahu, anak buah? Karyawan berarti 3. 3. Motong sendiri, jahit sendiri. Ya, motong sendiri, ini yang tukang potong. Semua wis apa model apa jas atau apa. Nah, ini kok bisa ikut Ibu dari gimana ceritanya? Ya, dari dulu sih Pak, dari dulu Pekalongan emang tukang potongnya ini. Dari dulu kerja sama. Kerja bareng lah, saudara. Kerja bareng. Iya, dari awal. Lah, Nah, Ibu kan pindah nih keluarga ke Cirebon. Iya. Nah, kamu udah berkeluarga belum? udah. Nah, kamu ikut pindah juga? Ya ini pulang kadang kayak orang merantau kayak gitu. Oh. Punya anak 1 sih. Oh, iya. Nah, ini yang tahu RDAY Ibu atau siapa nih, Pak? Awal-awalnya tuh saya Pak, nggak sengaja kan Pak, namanya orang kadang buka-buka HP kayak gitu. Awal-awalnya tuh, nah ya ngikutin kayak gitu tuh lah. Bulan Agustus tahun kemarin baru saya masuk ke sini, udah 4 kali sebenarnya ke sini. Ke sini? Iya. Nah, ini ikut privat yang 10 juta udah berapa kali nih? Baru selesai. Oh, baru. Kepinginnya sih maksa-maksa, tapi kan namanya nantilah apa namanya, biar kita tuh bukan uang utang lah. Iya, Privat iya. tuh bukan uang utang kayak gitu. Kalau ada rezeki kita ngumpulin kepinginan, kata Bapak kan paksain. Kepinginnya kan kayak Paksain. gitu. Alhamdulillah. Mbak Lisa sama Mas Abi dia maksain privat 300 kali. Alhamdulillah tuh cair 200 miliar. Alhamdulillah. Privat lagi. Iya. Paksain privat lagi. Paksain privat lagi. Iya. Paksain privat lagi. Paksain gitu. Iya. Emang harus maksa, Bu. Iya, Bu. Karena kan hajat kita maksa. Maksa ya Pak. Iya, kita ini juga kepinginnya tuh nggak pindah-pindah kontrakan, kan masih ngontrak Pak. Di Cirebon. Iya. Jadi udah berapa tahun? 10 Pak, kurang lebih. Sudah dapat mantu di Cirebon juga. Anak. Tapi masih ngontrak. Iya, masih ngontrak. Makanya ini kepinginnya tuh udah nggak pindah-pindah lagi, yang ditempatin ini kok udah kayak cocok kayak gitu. Pinginnya nanti kalau dijual aku pingin jadi beli milik kayak gitu ya, biar nggak pindah-pindah lagi kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu sekarang maksain ke RDAY, apa hajatnya? Hajatnya kepinginnya nih tahun ini nih, bulan-bulan ini totalnya pokoknya pingin punya rumah sendiri, juga punya buat modal usaha. Karena anak juga cita-cita kepingin buka itu Pak, kaos. Udah umpul-umpul mesin, anak yang terakhir tuh. Terus kepingin itu apa namanya, buka sendiri, nggak buruh-buruh terus lah istilahnya kayak gitu. Nah, sekarang dia apa kegiatannya? Sekarang tuh dia masih di apa namanya, ngikut kakaknya. Kan kemarin sempat sepi tuh Pak jahitan, ngikut di Depok, nganter-nganter kayak sosis kayak gitu tuh. Nah ini kepingin nanti hari Lebaran Haji tuh fokus di rumah, Bu. Udah Ibu sekarang privat, ini ada uang, kata anak saya tuh. Paksain udah. Kok anaknya tahu tentang Iya, RDAY? karena sering curhat aku sama anak itu yang terakhir sih Pak. Oh. Yang terakhir tuh yang mungkin yang akan nurunin jahitan. Kalau yang 2 sama sekali belum masuk Pak. Walaupun aku jahit, yang 2 tuh kayak kurang lah istilahnya. Kalau yang terakhir emang punya inisiatif pingin buka sendiri yang terakhir. Umur masih 19 tahun. Umur? Yang terakhir. Belum berkeluarga? Belum. Laki perempuan? Laki-laki. Laki. Nah, makanya udah Bu, ini ada uang. Tadinya dia pingin motor Pak tadinya, cuma udah Ibu kesana katanya habis Lebaran. Iya ini ada waktu nanti ya. Nah, telepon kemarin. Udah berangkat belum? Ini sih lagi berangkat, ada tadi malam tuh telepon. Sampai jam berapa Bu? Ya kena macet sih, jadi nggak sempat ngikut pencerahan. Tadi malam ramai banget tadi malam pencerahan daripada ketawa-tawa. Lucu. Tadi malam. Iya. Nah, jadi sekarang Ibu maksain privat ini punya modal sendiri, punya rumah sendiri. Ya kepinginnya kayak gitu. Bisa. Alhamdulillah. Jadi gini, amin. nanti kita ajarin. Iya. Nanti Ibu praktekin juga ke putra Ibu. Iya. Mau saya, Ibu paksain bikin takjub Allah.
Nanti balasannya dari Allah, Allah akan bikin tajub kita. Sekarang gimana Allah mau bikin tajub kita? Orang kita aja nggak bikin tajub Allah. Gimana Pak Haji bikin tajub Allah? Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Orang biasa baca Quran habis subuh, habis maghrib, atau habis duha. Saya nggak mau. Saya maunya jam 00. Pada saat orang tidur, kita baca Quran. Bangun jam 00, senyum. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran jam 00? Coba terangin. Ya Bu, jadi tadi sudah ditegaskan Pak Haji, kita harus bikin takjub Allah agar Allah gampang ngasih rezekinya, ngasih mengabulkan hajat Ibu. Jadi di Al-Quran di surat Al-Muzammil, nanti Ibu boleh buka-buka biar tambah semangat, tambah motivasi Ibu untuk mempraktekkan apa yang disampaikan Pak Haji tadi. Mulai dari bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud witir, lanjut dengan baca Al-Quran. Jadi di surat Al-Muzammil itu Allah merintahkan kita untuk bangun malam sholat. Jamnya pun ditentukan oleh Allah, tapi bukan pasti. Jamnya itu 1/2 malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. 1/2 malam itu berarti jam tengah-tengahnya malam, jam 12 malam. Kalau tengah-tengahnya siang, jam 12 siang. Nah, tapi tidak pasti harus jam 00, kurang sedikit atau lebih sedikit. Kemudian disuruh untuk tambahannya sholat terus baca Al-Quran. Rangkaiannya di situ, urut-urut ayatnya begitu. Apa hadiah yang diberikan Allah kepada kita yang melakukan itu? Kata Allah di ayat yang ke-6, Allah nyampaikan bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. 1 koma itu. Dan ucapannya menjadi mantap. 2 hal ini yang kita semangat. Yang pertama, pengaruhnya sangat kuat pada jiwa. Berarti mental kita dengan bangun malam itu menjadi tangguh, kuat. Mental kita jadi tidak mudah goyah, berisi, mantap. Ucapannya jadi mantap. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita hajatkan, kita munajatkan kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Apa yang kita ucapkan pasti kejadian. Contoh yang tadi sudah Ibu ucap dan sekarang nanti dikuatkan Pak Haji, bagaimana agar tempat yang Ibu taksir sekarang itu jadi milik. Tempat yang saya tempati ini pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Bukan mampu beli. Kalau mampu beli harus nabung dulu, harus ngajukan kredit ke bank dulu. Ini jadi milik. Artinya apa? Dari mana caranya terserah Allah. Apakah apa saja kita nggak usah mikir, nggak usah bayangkan gimana ya caranya. Enggak. Ada yang tamu privat seperti Ibu ini, rumahnya aslinya Klaten, punya rumah di belakang di Jakarta, di belakang Podomoro sana. Dia ucap seperti Ibu karena dia dari sono, harus punya rumah. Rumah ini cocok untuk keluarga saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik, pasti jadi milik saya. Alhamdulillah, beliau ke sini ucap syukur ke Pak Haji, rumah itu sudah jadi miliknya. Belum pernah ke sini, kesininya hanya
ucap syukur saja. Jadi dia kayak ibu lihat YouTube, praktekin. Hebat lagi yang sampingnya kan kosong. Dibeli. Diucapin lagi. Lagi. Diucapin lagi. Ini untuk perluasan tanah rumah, bisa tempat untuk anak saya biar nggak jauh-jauh. Pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Yang punya digerakkan, dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Pokoknya yang beli ini harus ibu, dibeli orang lain nggak boleh. Bayarnya terserah ibu kapan punya uang. Nah, itu bisa itu contohnya bisa. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Itu amalan yang pertama. Nah, kedua, saya mau ibu setelah meraktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, ibu wajib paksain harus bisa sholat tobat. Iya. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Iya. Dari 18 ada 5, ibu harus bisa. Nah, yang terakhir, ibu mau saya gimana caranya kalau sholat jangan buru-buru. Jadi masih di sajadah, masih pakai mukena, ibu langsung begini tangannya ke Allah, berdoanya gini. Tapi nggak mengeluh, bermuhajat, terima kasih Allah, Allah udah kabulin hajat saya, putra saya yang bungsu bisa punya workshop sendiri, bisa punya pabrik sendiri, bisa punya usaha sendiri, terima kasih Allah. Padahal belum. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Kenapa mesti angkat tangan Pak Haji? Hadisnya. Ya, jadi ada hadis Nabi yang seperti saya dengan Pak Haji tadi, memotivasi kita, menyemangati kita, meyakinkan kita bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Kata Nabi, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Allah malu malahan. Maka kita bagaimana bikin Allah malu supaya hajat kita dikabulkan. Jadi sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Ya, habis duhur, asar, maghrib, isya, subuh, begini terus. Cuman itu doang Pak Haji. Paksain gimana caranya ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. 2, sholat tobat. 3, berprasangka baiklah kepadaku. Ada lagi pertanyaan? Yang ganjel? Nggak apa-apa, bebas. Mau nanya apa? Kalau aku sering sih tapi ngantuk kadang. Apa? Ngantuk. Ya kan hajat lo recehan, cuman jadi karyawan bos. Ya nggak apa-apa, kecuali lo pengen jadi pengusaha ya lo mesti paksa. Harus bisa. Tapi kalau lo mau jadi karyawan sampai punya cucu ya begini terus. Janganlah, paksain. Ibu juga kalau nggak maksa nggak bakal kita bisa privat begini. Ini kan privat nih, nggak ada tamu lain, mana nggak ada. Kita berdua, bertiga aja, berempat nih, bos. Ini pasien saya 2014. Dulu waktu datang saya paksain, namanya Haji Marco, paksain. Alhamdulillah waktu dia baru datang kontrakannya berapa pintu? Cuma 6. Alhamdulillah sekarang. Paksain sekarang kontrakannya 21 pintu. Gue mau hari tua lu juga mesti punya kontrakan. Iya, Pak. Jangan ngandelin dari buruh terus. Iya. Waktu dia datang 2014 dia nggak punya ruko. Dia praktekin ilmu RDAY. Sekarang rukonya berapa pintu? 15 pintu. Gue maunya di hari tua lu punya ruko, punya kontrakan. Amin. Dari harian ada, catering, dari mingguan ada, laundry, dari bulanan ada, dari tahunan ada. Jangan penghasilan kita dari bulanan, harian ada. Dari mana? Ya dari catering lah, karena yang pada kos kan makannya nggak masak dia. Nggak masak. Catering, mingguannya laundry. Ya baju kotor. Betul. Bulanannya yang pada bayar bulanan, yang tahunan ya ruko ada yang tahunan. Bisa Pak Haji? Harus bisa.
bos, nih ibu, bos, saya, Pak Haji Marco, nih bos. Kita kalau udah hari tua, usia kita udah 50 ke atas, kita nggak bisa ngandelin dari anak sama mantu, bos. Malu. Malu. Masa ngandelin anak, yang ada kita malah nggak dihargai sama anak sama mantu, ya kan? Lebih baik kita support anak, kita modalin. Caranya ya tadi, bos maksain, jangan Pak Haji, saya kadang ngantuk. Ya lo nggak niat jadi orang kaya, harus niat dong. Paksain. Terus apa lagi? Itu makanya anak saya tuh, ya udah ibu sana, nanti kalau udah nanti aku ikut bu, kayak Iya, gitu. boleh. Ya udah betul, satu-satu. Kalau kamu juga nggak ngasih semangat juga, ibu masih bingung. Kalau kamu semangat banget, ibu tambah semangat. Iya, Gitu. betul. Karena kan kamu yang terakhir. Iya. Sedangkan yang dua tuh belum ada pemikiran nerusin usaha jahitan tuh, katanya ya namanya jahitan kan emang rumit lah Pak kan. Oh. Apa namanya, model kan macam-macam. Iya. Cuma kirim gambar bisa jadi baju. Kalau nggak apa benar-benar Telaten. pingin, nah, telaten nggak bisa. Nah itu yang satu tuh dari umur 16 tahun tuh Pak udah umpul-umpul uang beli mesin 4, mesin buat kaos, khusus kaos. Kan mesinnya beda Pak, baju sama kaos tuh. Oh beda. Beda. Lah makanya anakku yang itu bu, aku pingin sekarang kan online kayak gitu bu. Aku mau belajar online sekalian mau buka sendiri, biar nggak buruh terus kayak ibu. Ya udah ibu, sekarang katanya mau ke Pak Haji, buruan kayak gitu lah dah. Ya wes aku berangkat, telepon tadi malam, udah sampai bu, udah tapi nggak ke bagian penceramahan. Ya udah nggak apa-apa, wong berangkatnya juga maghrib sih Pak. Ya iya. Jadinya ya udahlah nggak apa-apa, nanti lain kali juga bisa ke sana lagi Bisa. kan. Iya nanti aku juga ikut bisa ya. Ya alhamdulillah Pak, yang kecil tuh memberi semangat bener lah, kita ini udah tua, ada yang kecil mau nerusin kan seneng kan Pak. Seneng. Ada generasi penerusnya maksudnya. Nah kalau ibu maksa ini bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, berat gak buat ibu? Ya insya Allah enggak sih. Nah Kalau buat pasangan bos kita berat juga- gak? Hah? Tak kepel dong kalau gua. Lu pengen punya usaha sendiri, Sendirinya. tapi nggak mau kerjain. Soalnya gini Pak, kita jahit kan malah kadang nggak tidur sampai jam 1 Pak. Nggak Jadi, tidur? Iya, sampai Selesai. selesai. Sekarang sering apa buru-buru pesanan sih Pak. Kadang tidur cuma 2 jam aja sebenarnya sih. Sehari semalam tidur sampai 2 jam aja. Nah, berarti kalau kita harus bangun jam 00, berarti kita usaha jam 10 tidur kayak gitu. Harus. Ya Pak ya. Iya. Biar kayak ngono ngajinya tuh nggak begitu terlalu sepet lah Iya, istilahnya. betul. Kalau kita meles terus dilanjut ngaji kan otomatis sampai subuhnya kayak nggak kuat mungkin. Iya, kan, betul, terus-terusan betul. gitu. Ngantuk, iya. Berarti ini harus diatur gini mulai dari Diatur. sekarang. Kalau kemarin nggak Pak, Iya. belas langsung. Nah ya udah kemarin udah Bu, nih saya cerita ya Bu. Ibu dari pengantin baru sama suami, Ya. punya anak. Tapi kan ketipu juga waktu di Pekalongan. Iya, betul. Ya kan? Terus ibu usaha lagi pindah ke Cirebon. Sampai hari ini nggak punya rumah. Iya belum punya rumah Pak. Kenapa nggak ibu praktekin ilmunya Allah? Iya. Memang ibu tetap ada kegiatan Iya. jahit. Tapi kalau kita praktekin ilmu Allah, nanti ada aja cemantelnya, betul? Iya betul. Kita nih ngalamin Bu, dulu juga waktu saya muda ngos-ngosan Bu. Tapi nggak cemantel tuh. Iya. Tapi setelah kita udah praktekin ilmunya Allah, kita baru ngayuh jadi. Alhamdulillah. Ngayuh jadi. Di bank yang kita wah ngos-ngosan. Banyak Bu, teman-teman tamu-tamu RDI. Pak Haji, saya udah kerja udah 32 tahun. Ya ngopai. Kenapa nggak diimbangi sama ilmunya Allah? Baca Quran. Ilmunya Allah, sholat taubat. Ilmunya Allah, berprasangka baik. Terima kasih Allah. Allah udah kabulkan saya. Rumah yang saya tinggalin sekarang jadi milik saya. Padahal belum. Ya betul. Berprasangka baiklah kepadaku. Ya itu kemarin awal tuh Pak, saya saking semangatnya Pak, Bapak tahu nggak? Bapak tuh
foto di HP tuh tak print sampai ada 100 Pak buat baca alhamdulillah. Iya, 999 Iya, kali. Iya, anakku sampai Bu ngeprint apa ngeprint Pak Haji tanya. Ya Allah Bu banyak banget ya biar enak ini 100 buat kayak tasbih tuh Pak. Iya. Pakai ilmunya Iya. Bapak biasanya tuh ingat. Sehari 27 kali. Udah. Belum masih berapa 9 kayaknya sih Pak. Oh, iya. Kan sambil kerja kalau ada waktu habis sholat itu. Cuma anak tuh kok pakai fotonya Pak Haji sih Bu? Iya kita tuh apa kayak sama Bapak tuh kepinginnya ke sana tapi belum kecapan jadi udahlah pegang fotonya aja. Ini pasien militan. Luar biasa militan ini. 100 sampai akhirnya bisa ke sini bisa privat alhamdulillah. Gila. Jadi apapun upayanya dipraktekin sampai ngeprint foto gue 100. Wow. Pernah juga sih saya bikin nggak tahu di Bapak bisa kepake nggak? Ya. Bikin celana buat Bapak. Mau saya mau. Udah saya bikinin pernah Pak. Udah. Iya bajunya biru sama punya ibu satu gamis. Iya. Punya celana Bapak ini yang motong sama baju ini. Baju Bapak nggak tahu yang nerima sih pas Bapak mau apa selesai aku baru ngasih. Oh iya. Ingat nggak Bapak nggak tahu sih celananya warnanya. Oh Ibu udah pernah datang ke atas pencerahan. Pernah pencerahan itu ngasih celana saking saya gembiranya apa wiridan pakai foto Bapak sekarang bikinin celana nggak tahu di Bapaknya tuh bisa muat atau nggak tahu sih. Iya. Nanti Ibu ukur. Ini saya kendor sekarang. Berarti nomor berapa Bapak tuh? Enggak, saya celana jahit semua. Jahit ya nggak beli itu ya Pak ya. Enggak, ngukur semua. Jadi nomor 1 Bu, saya mau Ibu pulang dari sini paling lama 99 hari itu rumah jadi milik Ibu. Amin. Paling lama 99 hari anak punya usaha sendiri. Alhamdulillah amin ya. Minimal 30 hari dari sekarang minimal, maksimal 99. Masih juga begitu. Amin ya Allah amin. Kalau anak belum bisa meraktekin nggak apa-apa, Ibu aja yang meraktekin dulu. Iya Pak amin. Yang 3 tadi. Iya. Sama ilmu manggil duit, ajarin. Ibu ilmu manggil duit. Nanti putranya dikasih centong juga. Ini kasih uang bibit Pak Haji. Iya. Ini untuk jadikan pemanggil, jangan dipakai untuk belanja. Iya. Simpen, nanti kasih kertasnya ini contohnya aja nanti dikembangkan sendiri bahasanya oleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali. Al-Fatihah. Terus ucap atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bukit, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ajak ngomong, ini kan datang, ini cantik, gitu kan? Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke lemari saya, masuk ke rekening saya, ajak kawanmu yang sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya datang ke rumah saya sini ya, ajak saya butuh uang 10 miliar setiap bulan, terserah aja itu gimana. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini, saya butuh uang 10 miliar bulan ini. Datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat 5 waktu. 5 waktu itu taruh dulu habis sholat, terus dipakai. Yakin, penuh keyakinan pasti Allah mendatangkan. Lewatnya mana terserah Allah. Nggak usah dibayangkan nanti lewat sana. Mikir namanya. Boleh. Bisa? Ya. Tambah untuk anaknya. Anaknya 1 kasih. Nah, dari yang saya terangin, saya kasih contoh Haji Marco. Ada gak yang Ibu ngeganjel? Yang belum Ibu tanyain ke saya, ada gak? Masnya ada gak yang ngeganjel? Masih ngeganjel? Yang mau ditanyain? Mandi pandan. Mandi pandan. Mandi pandan. Iya, jadi bangun jam 00 senyum, mandi pandan 9 lembar.
orang yang mandi pandan tidak pernah duitnya bokek. Orang yang makan pandan, orang yang minum pandan, ucapannya selalu jadi duit. Nah tinggal masnya maunya yang mana. Mandi pandan aja boleh. Saya maunya minum pandan boleh. Saya mau masak nasi pakai pandan boleh. Ini ilmu zaman dulu simbah kita, bos. Makanya orang simbah kita dulu kadang masak pakai pandan, minum pakai pandan. Makanya kan ucapan simbah kita manjur. Gitu. Bisa gak Pak Ojo? Bisa lah. Sekalian mandi pandannya iya, dilakuin semua yang iya. Apa aja. Senyum bisa gak bos kalau bangun tidur senyum? Bisa. Hah? Bisa ya? Iya, kalau nggak bisa senyum sama tembok ya. Praktekin. Kan terus apa lagi? Lebih baik kan kayak gitu Pak ya, dikerjain semua yang iya. Iya, yang tadi Bapak ajarin iya. Iya. Gitu, biar cepet. Sholat taubat bisa gak dikerjain? Bisa. Kan harus bisa. Harus dipaksain, harus. Iya, bisa. soalnya kan hajat kita maksa. Iya. Apa sih hajat kita? Misalkan ibu, iya. Rumah harus jadi milik. Kan tuh maksa. Iya. Ya ibadahnya harus maksa. Iya, otomatis kan nanti jahitan juga rame sendiri. Oh, otomatis. Ya. Bos, lu cerita dong Abdurrahman bin Auf dong. Itu yang korma. Iya. Orderan korma busuk bisa jadi duit. Iya, iya Bu. Tadi dengan baca Al-Quran itu fadilahnya salah satu contoh itu sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, itu saudagar kaya raya, dermawan, sahabat Nabi, itu baca Qurannya 30 juz khatam setiap hari, setiap malam. Ini Abdurrahman bin Auf. Ada yang khatamnya lebih hebat lagi, itu Imam Syafi'i. Itu 2 kali khatam setiap malam. Imam Syafi'i. Karena dia sejak kecil sudah hafal Quran. Itu Imam Syafi'i yang menjadi mazhab terbesar di Indonesia. Setiap malamnya 2 kali khatam. Iya, itu Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Auf saking manjurnya ucapannya, gampang rezekinya, kurma yang tidak laku di Madinah busuk karena diborong oleh Abdurrahman bin Auf masuk gudang. Alhamdulillah ada tabib, ada dari kerajaan lain beli kurma busuk untuk obat. Harganya 10 kali lipat dari harga kurma normal. Kenapa? Kalau obat butuhnya kurma yang busuk. Lama. Kalau nunggu kurma baru terus nunggu busuk lama. Ini ada kurma busuk diborong. Itu yang namanya keajaiban Allah itu. Sama orang itu kan orang Arab. Ini orang Indonesia, Bu. Baru kemarin dia maksain privat nih, alhamdulillah ucap syukur. Kesini cuma ucap syukur. Apa mbak hajatnya? Saya terima kasih Pak Haji maksain ilmu RDAY, orang Majalengka. Betul, perempuan. Dia beli sandal. Alhamdulillah sandalnya diborong sama Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Sandalnya diborong 1 kontainer. Isinya diborong 1 toko. Ya, ini yang lebih dahsyat lagi nih Bu. Tamu RDAY beli baju ke Pekalongan, batik-batik yang udah lama, yang udah afkir, yang udah busuk, yang udah tapi masih bagus, baru, tapi udah model lama. Model kuno. Betul, diborong Bu 1 kontainer, diborong, belum sampai rumah itu batiknya dibeli sama tamu untuk sumbangan gempa bumi, banjir, tanah longsor. Kan kalau orang sumbangan gitu kan nggak lihat model, ya betul. Yang penting bisa dipakai. Betul. Ada orang Afrika datang ke Pekalongan borong baju yang model lama. Karena di Afrika kan baju nggak butuh baru, model baru. Ada orang Ethiopia. Nah mau saya ibu juga begitu.
Jadi pembeli datang. Amin, amin. Bu, mana baju-baju ibu yang udah lama, Bu? Tak borongin, Bu, daripada numpuk di lemari. Iya. Borong semuanya. Buat dia dibeli. Nah, Ada aja pembuangannya. besok pasti ada yang beli yang di rumah. Nah, Alhamdulillah. gitu. Sepulang dari sini semuanya Pasti ada yang borong. Terima kasih Pak Haji. Kok Pak Haji bisa ngomong gitu? Kan contohnya orang Majalengka kemarin. Sandalnya, sepatunya diborong sama Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, buat disedekahin. Diborong semuanya. Wow. Ada lagi orang Pekalongan, dia punya konveksi, punya garment, punya itu bajunya udah lama numpuk, Iya, nggak laku. diborong, Bu, satu kontainer. Nah, Itu punya aku satu itu Pak, biar besok habis ada yang borong dari Pasti. sini, Pak. Amin. Pasti. Amin Pak, amin. tinggal ibu praktekin dulu Iya, ilmu iya. area. Jadi kata Allah gini, bikin takjub Allah, nanti Allah bikin takjub ibu dengan cara apa? Datangin pembeli. Iya, iya, iya. Ada orang kaya raya tajir melintir di Cirebon yang nitipin duit ke ibu Amin. untuk modal usaha, ya kan? Iya, iya. Nanti ibu ambil sebagian buat bayarin rumah. Iya, Pak, amin, 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 amin. Kok Pak Haji bisa ngomong gitu? Lah kan kemarin ada orang Cirebon tuh, dokter. Ya kan? Dokter siapa ya? Dokter Karmila dari Cirebon. Dia paksain sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong. Dia paksain pakai cadar dibalik, BH dibalik. Anaknya juga begitu. Nah, anaknya baru dibeliin mobil baru belajar, mobilnya masuk ke dalam tronton, mobilnya hancur, anaknya sehat. Alhamdulillah ya. Itu karena fadilah sedekah, karena sedekah itu tolak bala. Jadi ada Kemarin datang kemari sama yang suaminya. melindungi yang tak terduga ya Pak. Iya, nah mau saya, ibu praktekin ilmu RDAY, Allah takjub, Allah datengin pembeli dan borong isi barangnya ibu yang udah Iya, lama. Jadi ibu nanti kan tukar barang sama duit. Iya, amin. Nah duitnya bisa buat modal. Iya Pak. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kemarin ada orang ke Pekalongan. Nih lebih dahsyat lagi Bu. Dia tinggalnya di Makassar. Hobi sedekah, dia udah privat 5 kali. Besok ada privat lagi ya ke-6. Ke Pekalongan belanja nggak bawa duit. Pasti dia nonton orangnya, orang Makassar. Bawa belanjaan 2 miliar ke Makassar. Di Makassar dibayar tunai. Kan mau dibayar nih ke Pekalongan. Apa kata orang Pekalongan? Nanti aja habis lebaran bayarnya. Enak aja Pak. Itu orang Makassar yang kemari. Keajaiban yang Allah berikan tuh. Tuh, berarti kan duitnya bisa diputer lagi. Iya, iya, iya. Kita kan enggak nyari pesugihan. Ke kiai ini minta amalan. Ya selama kiainya masih hidup lo nanjak. Kalau kiainya mati, nukik ke bawah. Habis semua. Habis. Kalau ilmunya Allah kan Iya, enggak. nggak pernah habis. Nggak pernah habis, langgeng. Makanya Iya, orang kadang kitanya tanya. aja yang sergap-sergap minta. Iya, ini kan lagi banyak nih tamu RDAY. Pak Haji, dulu kau saya sukses, sekarang nukik. Ya kiai lo udah nukik, kan kiainya udah almarhum. Iya. Ya ilmunya nggak manjur. Iya, iya, iya. Gimana cara manjurnya? Ya diajarin nanti. Kebanyakan begitu Bu, jadi dia ngamalin. Baca wirid atau zikir. Nah ustadznya sehat, naik. Ustadznya meninggal, syung. Apalagi orang pintar, amalannya udah nggak ada, ya turun. Bisa lagi nggak naik lagi? Bisa lah, diajarin. Bisa? Bisa. Jadi Bu yakin ya, Yakin. stok barang yang di rumah habis, Habis. Amin. diborong, Amin, amin. Amin. tunai. Amin. Anak punya usaha, Iya, amin Pak. tempat tinggal jadi milik. Alhamdulillah. Kamu juga begitu, ganteng. Ya, Iya. jangan jadi buruh terus. Gue ngomong di depan majikannya nih. Ada lagi gak pertanyaan? Alhamdulillah paham semua Pak. Ini- Praktek ya? Iya, Harus tinggal- cair 10 miliar ya? Iya. Sip, terkabul. Alhamdulillah, amin. Cair 10 miliar. Amin, amin Pak ya Allah. Cair ya 10 miliar ya. Alhamdulillah, Pak. Jadi tempat tinggal ya. Iya, amin. Punya sendiri ya. Boleh, Bu.
Bos pesan makanan. Ya. Oh iya, dibawa.